Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala zamil alam walladzi alama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil arabi wal azam ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala aydan ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masalah muslimin azanallahu wa iyyakum. Dalam materi yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya hifdzul lisan. Hifdzul lisanakum, pentingnya menjaga lisan kita semua. Karena banyak orang yang ceroboh dengan lisannya. Rasa syukur yang paling mendalam dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan aneka ragam kenikmatannya kepada seluruh manusia. Sementara mereka selalu menyadari, merasakan dan menganggap hanya sebagian kecil nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Bahkan tidak jarang melupakannya. Betapa hati nurani ini terkadang begitu tumpul. Rasio dan akal ini begitu picik dan hati ini begitu keras membatu sehingga tidak mampu lagi merasakan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih menyadari betapa semua nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak tak terhitung atau bahkan mengkufurkannya. Masalah muslimin, ajalallahu wa iyyakum. Tidak ada yang sia-sia seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keberadaan ciptaannya di jagat raya ini tentu memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui ataukah tidak oleh manusia. Termasuk dalam hal ini, seluruh anggota badan yang ada dalam diri manusia, mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, organ luar dan organ dalam serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya, semua itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tak mungkin dapat dibalas secara sepadan kecuali sekadar mensyukurinya. Baik melalui perkataan, terlebih lagi melalui perbuatan. Bersyukur melalui perkataan dapat dilakukan dengan ucapan hamdalah atau kalimat-kalimat lainnya. Sementara bersyukur dengan perbuatan tercermin dari kualitas perbuatan itu sendiri. Sudah baik, bermanfaat atau sebaliknya. Masalah muslimin, azanallahu wa iyyakum. Di antara semua anggota badan ada satu yang paling krusial dan perlu perhatian khusus. Satu anggota badan itu adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan manfaat, namun juga sekaligus dapat menimbulkan madarat yang besar bila tidak benar penggunaannya. Oleh sebab itu para Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung dari sejauh mana ia mampu menjaga lisannya. Melalui kata-kata seseorang dapat menolong orang lainnya. Kemudian melalui kata-kata pula seseorang dapat menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lainnya. Masalah muslimin ajanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Islam hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam adalah pilihan berikutnya. Menariknya Rasulullah SAW mendahului sabdanya tersebut dengan ungkapan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Hal ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukanlah urusan yang main-main. Setidaknya dapat dipahami bahwa bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga lisannya, bagi orang-orang yang tidak dapat berkata baik, maka pasti terdapat kecacatan dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian lisan memiliki hubungan yang erat dengan teologi. Lisan memiliki hubungan yang erat banget dengan teologi. Lisan memiliki hubungan yang erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Masya Allah. Hal ini adalah tentang sebuah pesan bahwa segala ucapan dan perkataan yang keluar dari lisan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih menyadari betapa semua nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak tak terhitung atau bahkan mengkufurkannya. Masalah muslimin ajanallahu wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan dari dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Masyaallah, tabarakallah. Masalah muslimin nu'azanallahu ayyakum. Barusan dikatakan tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Masalah muslimin nu'azanallahu ayyakum. Tidak sedikit hal kotor yang sering keluar dari lisan manusia, mulai dari gibah sampai kepada fitnah.
Bagi sebagian orang gibah mungkin adalah hal yang mengasihkan sebagai kembang dari sebuah obrolan. Namun ia mempertaruhkan reputasi seseorang, memupuk kebencian serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lainnya. Ya. Merusak kepercayaan dan kehormatan orang lainnya. Lebih lanjut lagi adalah fitnah, menebar berita tak benar sampai merugikan pihak yang difitnah dan berujung pada domba, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang sangat lebih menyakitkan. Agaknya ini adalah hubungan mengapa manusia dikaruniai akal, supaya ia berpikir tentang yang diucapkan, berpikir tentang yang akan dikatakan, bagaimana dampaknya baik ataukah buruk. Itu supaya berpikir seperti itu. Jika ia tidak bisa berpikir seperti itu, maka dia sama aja seperti binatang. Masya Allah, Masya Allah. Naudzubillah nasallallahu wal afiyah. Masalah muslimin, ini penting dicatat. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Sebab jika ada orang yang rajin ibadahnya tetapi buruk hubungan sosialnya, karena lisan yang tak terjaga, lisan yang rajin mencela orang lain, lisan yang rajin menghinakan orang lain, pasti ada yang tidak sempurna dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, ajanallahu wa iyyakum. Jaga lisan kita, masalah. Ya. Bagi